Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidan Rizky Firdaus dari program studi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS yang diberikan oleh Pak Dedi. Kita langsung saja ke penjelasannya, teman-teman. Di sini ada page cake UTS. Ini itu menunjukkan bahwa file ini ada di dalam page cake yang bernama UTS, yaitu ada di sini ya, teman-teman. Terus di sini ada import Java Util Scanner. Nah, ini itu fungsinya adalah untuk mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari pengguna. Ntar kita fullin aja, guys. Nah, di sini ada public class program perhitungan luas dan keliling. Ini itu nama judulnya, guys. Ini tuh saya beri judul sesuai tugasnya. Jadi ini yang ini itu fungsinya adalah untuk, bukan fungsi sih, ini nama kelas utama program. Terus kita ke sini nih. Nah, ini adalah metode untuk menghitung luas segitiga. Kenapa di sininya double? Karena nanti tuh kalau gak salah itu hasilnya desimal. Terus yang di bawah ini adalah rumus, ya. Ini adalah rumus, teman-teman. Jadi rumus dari hitung luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Ini rumusnya. Nah, yang bawah juga sama nih, yang segini itu rumus, guys. Segini itu rumus, teman-teman. Static double, ini desimal, nanti semua hasilnya desimal ya. Walaupun kita masukin angka 5, hasilnya bakal 5.0, bakal tetap desimal. Terus di sini ada hitung luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Terus yang bawahnya ada hitung luas lingkaran, double R. Rumusnya yaitu 2 dikali mat pi kali R. Mat pi itu bisa diganti juga dengan 3.14. Tapi ini itu lebih menyeluruh dah hasilnya. Kalau 3.14 itu cuman ya gak menyeluruh lah, gak hitungannya gak semua, disederhanakan. Terus yang hitung luas bujur sangkar adalah A kali S, alas dikali sisi ya. Terus di bawahnya ada public stage point main string arc. Fungsinya adalah, bentar teman-teman, fungsinya adalah metode utama tempat program mulai dijalankan. Terus di sini ada scanner input. Nah, scanner system in membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Ini itu fungsi keyboard. Terus sini ada double alas tinggi panjang lebar, R itu apa ya, lupa ya, dan sisi. Ini itu fungsinya adalah deklarasi variabel untuk menyimpan nilai-nilai input nanti. Jadi gini lagi, teman-teman nih, kalau kita klik alas, ini tuh, nah ini disimpan di variabel alas. Nah, yang kayak gini, yang hijau. Yang tinggi juga sama tuh. Yang panjang sama ya. Terus kita ke ini nih, in pilihan. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah inisialisasi variabel pilihan agar perulangan while bisa dimulai. Ini buat perulangan while ya. Biar tulisan nanti opsi ininya keluar terus menerus. Terus ini ada while, pilihan tanda seru sama dengan 0. Fungsinya adalah perulangan utama akan terus berjalan sampai pengguna memilih angka 0. Yang ini nih, bagian keluaran. Kalau udah klik yang itu pasti bakal keluar dari program ya. Kalau belum memilih angka 0 ini, maka programnya akan terus berulang-ulang sampai kalian ngisi yang ini 0. Terus di sini apa sih, teman-teman? Nah, yang ini nih, itu adalah
menampilkan menu pilihan ke layar. Bikin menu kayak gini nih teman-teman. Ntar kita run dulu sekali lah. Nah, nampilin ini teman-teman, nampilin menu ini fungsinya. Nanti kita pilih, nanti kita praktekinnya setelah penjelasan lah guys. Di sini ada pilihan input next in. Fungsinya apa sih? Membaca input angka dari pengguna untuk memilih menu. Kita buat membaca inilah. Nanti kalau pengguna yang misalnya ngetik 10, nanti dibaca sama ini. Nah, di sini ada switch pilihan. Nah, ini semua itu fungsinya adalah yang ini. Ya sampai sini lah. Nah, sampai sini. Fungsinya adalah struktur percabangan untuk menentukan menu mana yang dijalankan. Apa yang ini doang ya? Yang ini doang kayaknya. Yang ini doang. Terus yang case 1. Case 1 itu adalah input dan perhitungan luas segitiga. Sistem outprint, masukkan alas segitiga. Nah, nanti setelah kita milih yang nomor 1 bakal keluar lagi yang ini. Pertanyaan ini nanti kita masukin angka di sini. X double ini biar desimal. Terus Terus bawahnya juga kayak gini. Memasukkan nilai tinggi segitiga. Pertanyaan juga nanti kita jawab di sini. Di sini ya. Nanti kalau kita udah run. Tinggi double, sistem luas segitiga. Nah, nanti hasilnya keluar. Nah, terus di sini ada break teman-teman. Jadi break ini fungsinya adalah untuk menghentikan eksekusi cache agar tidak lanjut ke cache lain. Jadi ya fokus ke sini aja, gak lanjut semua. Terus ada cache kedua. Sebenarnya sama sih teman-teman tuh. Maksudnya strukturnya sama tapi isinya beda. Di sini itu masukan panjang. Next double. Pokoknya semua hasilnya desimal lah di project kali ini. Sini masukkan lebar. Ini lebar, set. Luas persegi panjang sama dengan P. Sama sih teman-teman, sama. Pokoknya kayak gini nih. Terus ini break untuk menghentikan supaya gak lanjut ke case lain. Case 3 sama. Jari-jari R sama dengan input next double. Hitung lingkaran R. Sama sih ya, sama. Untuk yang ini ya udah sama, kita bacain doang ya teman-teman. Yang case 4 itu sistem titik out print, masukkan sisi, nanti dimasukkan ke sini. Nanti bakal keluar inilah kayak gini pas di run. Nah, pertanyaan kayak gini. Terus sisi sama dengan input titik next double. Ya hasilnya desimal. Sistem out print line. Luas bujur sama dengan tanda kutip tambah hitung luas bujur sangkar sisi. Terus kita break. Nah, yang ini nih, ini agak beda teman-teman. Ini yang case 0 ini fungsinya adalah bentar. Case 0 ini adalah fungsinya ini buat tadi keluar dari program. Nanti kalau kita milih opsi 0, nanti kita akan programnya berhenti dan kita akan keluar dari program. Nanti ada pesan kayak gini nih. Terima kasih, program Anda telah selesai. Terus kita break biar gak lanjut ke ini. Nah, yang default ini juga beda deh. Default ini fungsinya adalah ketika ada kita langsung praktekkan dulu aja. Ini tuh buat ini apa sih? Kalau kita masukin angkanya gak sesuai sama yang di opsi lah. Nih gini. Aduh, kok test file sih. Run. Nah. Nih, kan ini opsinya itu adalah 1, 2, 3, 4 sama 0. Nah, kita misalkan 70 keluar dari opsi. Nah, nanti keluar hasilnya kayak gini. Masukin angka yang ada lah, kocak. Jadi sininya tuh gak ngebaca. Jadi kita suruh milih ulang.
Udah set set, terus ditutup. Tutup. Input close ini fungsinya adalah untuk menutup objek scanner agar tidak terjadi kebocoran memori. Tutup, tutup, tutup. Udah. Sekarang kita ini dulu masukin soal dari Pak Dedi ya, yang ada di Google Classroom. Nah, untuk di tugasnya Pak Dedi ini, yang pertama itu pilih menu 1. Terus alasnya 5. Itunya aduh typo, bentar guys, nanti kita perbaikin lah. Pokoknya ini tuh tinggi ya, bukan ini nih. Ini tadi kayaknya kepencet sesuatu dah. Nah, segitiganya adalah 5. 9. Nanti hasilnya 22,5. Apakah benar? Oke, benar ya. Terus yang selanjutnya nomor 2, berarti nomor 2 itu hitung luas persegi panjang. Terus kita masukkan panjang. Di sini itu panjangnya 8. Lebarnya 3. Hasilnya di sini 24.0 sama ya. Oh, sama. Aduh, gak kebaca. Terus sekarang yang program nomor 3 itu adalah hitung luas dan keliling lingkaran. Terus kita masukkan jari-jari. Di sini masukkan 10. Nah, di sini hasilnya itu panjang nih. Saya bacain dulu ya. Hasilnya luas lingkarannya 314.15926. Wah, panjang. Pokoknya panjang. Pokoknya hasilnya sama ya. Oh, hasilnya sama. Gimana buktiin ya? Pokoknya sama lah. Sama yang ditugasin. Terus sekarang nomor 4. Nomor 4 itu masukkan sisinya 4. Nanti hasilnya adalah 16 guys. 16.0. Oh, sama ya. Terus kalau mau keluar dari program ya tinggal pilih 0. Nanti programnya selesai, gak bisa lanjut. Kalau mau lanjut harus di run ulang. Coba kita tutup. Kita tes yang tadi. Yang kalau kita masukin angka yang gak ada. Duh, baterainya habis ya. Misalnya kita masukin 10. Dar. Ini teks ini keluar. Masukkan angka yang benar lah, kocak. Oke, mungkin segitulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.